Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pemirsa Sultan TV, senang sekali kita kembali berjumpa tentunya dalam Berita Sultan di edisi Kamis 26 Januari 2023. Sebelum kita nanti akan membahas tema kita yang sangat menarik, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. PHK massal, resesi ekonomi 2023 nyata adanya. Kita hadirkan berita selengkapnya. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah meluluhlantahkan seluruh aspek kehidupan, termasuk juga faktor ekonomi. Ditambah lagi saat ini kita masih menghadapi perang Rusia-Ukraina, yang kemudian ini juga memicu faktor krisis pangan dan energi secara global. Dan saat ini, krisis-krisis tersebut ini juga memicu tekanan inflasi yang kemudian menjadi ancaman resesi ekonomi di seluruh negara, termasuk Indonesia dan juga khususnya di Provinsi Banten. Teranyar bahkan kalau kita baca juga di awak media bahwa salah satu perusahaan terbesar di Banten ini terpaksa atau juga menawarkan PHK massal ya kepada para karyawannya untuk mundur secara teratur dan berhenti dari perusahaan tersebut. Lalu apakah ancaman resesi 2023 itu memang nyata adanya, dan bagaimana peranan UMKM ya di Provinsi Banten untuk kemudian menghidupkan ekonomi dari grassroots atau juga ekonomi kerakyatan begitu ya. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV kita telah hadir bersama dengan narasumber kita yang akan membahas tema kita hari ini, yakni Bapak Insinyur Haji Helmi Nurdin selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Sehat ya Pak Wakil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berkenan membersamai kita ya di siang hari ini di tengah kesibukannya tentu. Ya. Oke, Bapak mungkin boleh sedikit dulu di-spill kepada pemirsa. Ini Kadin ini kantornya ada di mana nih Pak? Kadin itu kantornya ada di Pisang Mas itu di situ ya, di pusat provinsi juga. Ya di jalan itu, di jalan depan Dinsos Serang. Depan Dinsos Serang ya. Oke, barangkali mungkin pemirsa atau para pelaku UMKM yang mau curhat juga boleh silakan, ya Pak silakan, untuk mendatangi kantor Kadin. Baik, Pak Wakil, kita akan bahas sedikit soal resesi ekonomi 2023 dan ternyata peranan UMKM ini bisa sangat membantu ya untuk memulihkan ekonomi. Nah, namun mungkin seperti apa sih Pak ancaman resesi ekonomi 2023? Sebetulnya Presiden juga ini sudah beberapa kali ya mengingatkan kita bahwa ada resesi begitu. Kalau di Banten seperti apa? Baik, jadi perlu kita ketahui dulu ya, resesi itu kan tidak ada pertumbuhan ekonomi ya selama 2 kuartal ya. Jadi nanti kita lihat nanti di kuartal pertama itu bagaimana pertumbuhan ekonominya. Apakah minus? Kalau minus dia 2 kali minus itu berarti timbul resesi. Tapi saya tidak sepenuhnya gitu ya mempercayai terhadap akan terjadi resesi, karena kita sudah memasuki tahun politik juga kan. Di 2023-2024 itu akan timbul perputaran ekonomi di daerah masing-masing ya. Kita bayangkan saja kalau misalnya seorang calon anggota legislatif untuk menjadi di dewan itu membutuhkan mengeluarkan biaya-biaya untuk atribut kampanye, kemudian juga macam-macam lah di situ. Ya, kita perkirakan di kabupaten aja itu bisa sampai 500 juta dia untuk membiayai kampanyenya. Kemudian juga apalagi di provinsi ya, kemudian juga untuk pusat. Jadi saya pikir itu kita belum mengetahui, tapi kita lihat nanti apakah pertumbuhannya akan negatif atau tetap gitu ya, ada peningkatan ekonomi. Jadi
tidak akan terjadi resesi yang ini. Nah, itu ya mungkin saya pikir ya. Kemudian juga sektor-sektor lain juga tetap dia, apalagi UMKM ya. Ini kan mungkin pemerintah hanya memberikan stimulus terhadap pelaku-pelaku UMKM gitu. Jadi nanti timbul pergerakan, timbul belanja segala macam gitu. Nah, untuk yang memang kita sudah tadi disebutkan oleh Mbak gitu ya, berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Memang banyak ya. Memang banyak yang perusahaan-perusahaan yang menutup karena memang kita akan tahu ya. Sebetulnya pasca sebelum pandemi itu yang memicu kan, kita tidak bisa, ekonomi itu tumbuh karena ada pergerakan kan. Tapi karena kita di lockdown itu, jadi tidak ada terjadi interaksi antar pelaku usaha. Nah, tapi timbul di situ ada saja peluang di situ kan, dengan ekonomi digital yang jalan gitu, Tapi belakangan ini juga ekonomi digital juga turun juga gitu ya, terjadi beberapa PHK massal di situ. Kemarin saya baca berita GDID itu yang berkaitan dengan distribusinya itu juga menutup dia gitu. Jadi timbul juga pemutusan hubungan kerja. Tapi sekarang yang offline ini jalan lagi, yang offline jalan lagi. Jadi saya pikir nanti karena memang itu kan resesi itu juga kan orang hanya berpikir Eropa, Cina juga ya, kemudian juga Amerika juga. Amerika itu kan waktu pandemi itu dia mengucurkan dana sekitar 3 triliun dolar, tidak tanggung-tanggung dia itu untuk menggerakkan sektor. Tapi belakangan dia kan menarik ya dengan meningkatkan the Fed itu meningkatkan suku bunganya, terus suku bunganya ditingkatkan untuk meredam daripada inflasi yang terjadi di mereka. Ditambah lagi geopolitik yang tadi Mbak sampaikan itu ya, terjadi perang di Ukraina itu juga memang juga timbul persoalan di situ kan gitu loh. Suplai gas ke Eropa itu ditutup karena terjadi saling serang ya antara blok barat dengan Rusia ya. Yang notabene juga Rusia juga punya blok sendiri ya. BRICS itu yang namanya ya, itu juga dia blok dia itu. Jadi saya pikir kita tapi nggak boleh tidak boleh putus asa karena masing-masing negara juga akan melakukan adjustment terhadap persoalan-persoalan resesi itu. Jadi jangan kita pikir di Cina juga terjadi itu, tapi mereka juga akan memperbaiki diri, jadi memperbaiki kebijakan-kebijakannya. Jadi kita jangan pesimis terhadap itu, kita terus maju. Bahkan kita juga kan dari sisi ekspor kita ya, apakah itu batu bara, sawit, itu juga besar sekali gitu. Cuma persoalannya kita baca berita uang dolar yang ekspor itu tidak masuk ke kita. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah supaya balik kandang lagi gitu loh. Apakah kebijakannya yang harus diperbaiki ya? Kebijakan kita terhadap devisa itu jangan sampai kita ekspor tapi uangnya tidak masuk ke kita gitu. Malah parkir di Singapura gitu ya. Kemudian itu masalah persoalan kita gitu. Yang notabene itu besar sekali uangnya itu gitu. Jadi saya pikir kita jangan pesimis terhadap sinyalemen bahwa kita akan terjadi resesi gitu ya. Kita tetap optimis melakukan yang dinamakan dengan UKM yang selalu menopang itu UMKM. Bahkan di waktu kita pandemi juga yang jalan itu kan UKM gitu. Sektor-sektor lain semuanya tiarap, kita di seksi itu banyaklah hal-hal yang bisa kita kerjakan. Jadi sektor kreatif ya, seperti kuliner itu kan sektor-sektor yang kreatif ya. Kemudian juga banyak yang bisa kita kembangkan gitu. Baik, dan tadi disebutkan bahwa kalau ada resesi ini artinya ada tadi pertumbuhannya minus ya Pak. Namun berkah bahwa di Indonesia ini meskipun memang ada penurunan tapi ekonominya masih tetap ada berjalan. Pertumbuhan, masih tetap berjalan. Kita optimis gitu. Karena kita memasuki tahun politik itu akan banyak itu ya dana yang akan bergulir. Kita hitung saja berapa seluruh Indonesia itu calon legislatif yang akan bertarung di pileg gitu ya. Itu jadi kemudian juga tahun berikutnya Oktober ada pilgub juga gitu ya.
kepala daerah dipilih berapa itu semuanya itu kan harus bersama-sama itu. Jadi itu akan menimbulkan stimulus terhadap ekonomi kita gitu. Ya, saya pikir Baik, begitu. baik. Tidak hanya para calonnya, tapi juga di sana akan ada peranan dari UMKM-UMKM-nya ya, Iya, Pak ya. iya. Mungkin apa dari usaha sablon ya betul. barangkali, atau mungkin apa Kuliner, nasi bok kulinernya. lah, ya. Iya, betul. Itu jadi akan bergerak ekonomi kita. Iya, baik. Ya, Nah, jadi tetap lalu bagaimana? optimis itu. Ya, bagaimana Pak Wakil Ketua? Kadin memposisikan diri saat ini untuk kemudian juga tetap menopang agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tetap berjalan, dan kemudian juga untuk mengantisipasi adanya resesi ekonomi 2023 ini, Pak. Baik, jadi dari sisi itu kita dari Kadin itu akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap UMKM. Oke. Seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita akan mencarikan pola marketingnya ya. Yang penting kan gitu. Bagaimana pemasarannya mereka. Nah, tapi jangan juga tergantung dengan kita. Sekarang sudah ada digital ya, ekonomi digital kan, dengan online gitu. Apa mereka dengan sistem apa namanya kalau makanan itu frozen kan gitu. Jadi tinggal kita bagaimana kita mengkreatifkannya gitu. Nah, itu mungkin. Jadi nanti ke depan juga itu kan masalah pendidikan juga terfokus pada apa namanya spesialisasi. Ya. Terspesialisasi kita gitu ya. Apalagi sekarang. Ini kita sekarang ini bisa membuat konten seperti dulu tidak bisa kita. Ada studio TV begini gitu ya. Tinggal dimanfaatkan bagaimana konten kreator itu terus melakukan kreativitasnya gitu, meningkatkan kreativitasnya. Ya kan kalau sudah di-subscribe di atas 1 juta kita sudah dapat dari YouTube ya kan gitu. Ini terus kita kembangkan ya potensi-potensi yang ada di kita bagaimana menjadi konten kreator yang lebih baik gitu. Jadi terspesialisasi nanti ke sana itu. Ya. Gitu. Oke, tadi adanya pembinaan ya, Pak ya. Pembinaan, kemudian kita juga lakukan kita nanti Kadin juga akan melakukan pameran UMKM itu gitu supaya nanti dikenal oleh halayak gitu. Jadi gitu. Baik, kalau sejauh ini Pak, apa sih kemudian yang masih sering dikeluhkan oleh para pelaku UMKM kepada Kadin ya? Apakah persoalan akses pemasarannya yang mungkin masih terbatas, atau mungkin juga dari segi kemasan juga ini kan kita sudah banyak kompetitornya ya Pak ya, kalau apalagi kalau dari luar Provinsi Banten, seperti apa? Baik. Jadi sebetulnya ya masalah yang ada di UMKM itu kan mereka memang akses ke teknologi, kemudian terhadap pembiayaan ya, itu memang masih terkendala gitu ya. Nah, sebetulnya itu nanti bisa diatasi oleh BUMN yang membantu. Harus itu BUMN kita sadarkan bahwasanya mereka punya, dia kan bukan profit oriented sebetulnya ya, BUMN itu. Dia kan agent of development tetap sama gitu ya. Jadi mereka harus membantu terhadap UMKM gitu. Yang sektor yang melakukan di bidangnya ya gitu loh. Ya, foodnya, kemudian di mana lagi banyaklah hal-hal yang perlu dibantu oleh BUMN ya. Dia kan tadi saya sampaikan bukan hanya mencari profit oriented, tapi mereka harus tetap membantu masyarakatnya. Jadi ya masyarakat yang harus dimunculkan itu. Masyarakat yang harus dimunculkan ya, masyarakat pelaku usaha yang harus dimunculkan supaya mereka bisa bersaing. Ya itu mungkin Mbak. Gitu. Jadi, baik. Lalu seberapa besar Pak potensi UMKM yang dimiliki oleh Provinsi Banten untuk kemudian juga apalagi kalau kita ingat bahwa pada Agustus lalu pemerintah juga kan ada tagline bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat ya, begitu kurang lebih, bahwa ini juga adanya kekuatan ekonomi kerakyatan. Seperti apa kalau di Banten Pak? Apakah cukup jadi kuat? kalau di kita juga sama tadi ya, kita harus lakukan pembinaan ya kepada para pemilik UMKM gitu ya. Dari sisi kemasannya, kemudian dari sisi marketingnya ya kan, terus pembiayaannya. Nah, itu harus diberikan kebijakan seperti itu, stimulus itu yang penting untuk UMKM kita gitu ya. Ya terutama mungkin harus ada daripada pengusaha-pengusaha yang sudah besar itu melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada gitu ya. Kita kan di kita itu ada beberapa seperti Krakatau Steel ya, itu perusahaan besar, tapi memang Krakatau Steel juga lagi penyakitan tuh ya, utangnya sampai 50 triliun gitu. Nah, tapi kan dia masih punya yang bisa melaba gitu ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masih bisa jalan eksis gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha besar termasuk BUMN gitu ya.
BUMN. Nah di sana kan ada apa namanya perusahaan sekarang Posko ya, kemudian ada apa namanya Lotte gitu, yang sedang dibangun. Itu harus segera disinergikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kita, supply-nya ke sana gitu ya. Apalagi banyaklah hal-hal yang perlu disinergikan dengan pengusaha daerahnya. Gitu. Jangan sampai kita hanya sebagai penonton di sana gitu. Jadi saya harapkan itu kebijakan-kebijakan yang di pemerintah pusat, baik dari apanya itu harus disinergikan dengan perusahaan-perusahaan UKM-UKM yang ada di daerah. Baik, artinya ini adanya gandengan tangan ya dari perusahaan besar, para pengusaha yang sudah besar, ini memberikan bimbingan dan juga dorongan tadi kepada para pelaku UMKM yang kecil-kecil. Nah, kalau bicara soal 2023 tadi kembali bahwa sebetulnya Pak Wakil tadi sudah menyebutkan kita tidak boleh pesimis nih, tidak boleh khawatir. Tapi nampaknya memang masyarakat masih ada rasa khawatir nih Pak Wakil, seperti apa? Ya, jadi kita harus tetap optimis ya, berkaitan dengan kan mengelola ekonomi itu, mengelola usaha itu, mengelola ketidakpastian kan. Tidak ada yang pasti gitu loh, tidak ada yang pasti. Kita harus tetap terus mengelola itu seperti apa gitu. Makanya pemerintah harus memberikan kebijakan supaya nanti bisa memforecast gitu ya. Seperti apa kita ke depan gitu, seperti apa kita. Nah, pengusaha-pengusaha bahkan yang baru mulai kita mau berusaha, misalkan sudah kena PHK, jangan takut kita berusaha, ya kan. Yang penting kita ikhtiar, ya kan. Bagaimana Erdogan juga sama, dia diserang oleh oleh dolarnya, liranya yang hancur, tapi saya punya Allah, kata dia bilang kan, walaupun kita tidak punya dolar. Nah, jadi kita tetap optimis, kreativitas harus dimunculkan. Yang penting pendidikan terus harus didorong pendidikannya, pelatihan didorong. Jadi pemerintah harus menyiapkan itu gitu. Sarana itu seperti misalnya kita punya balai pelatihan gitu, itu harus dimunculkan gitu. Jadi bagaimana membuat kemasan gitu. Jadi itu mungkin saya harap kebijakan dari pemerintahnya yang harus memberikan keberpihakan kepada pengusaha UKM. Kebijakan-kebijakan itu. Baik, ini adanya peningkatan SDM juga sangat penting ya Pak ya, untuk kemudian tadi ada link and match dari perusahaan yang dibutuhkan dengan SDM yang tersedia di Provinsi Banten. Baik, kalau bicara soal potensi Pak, potensi UMKM di Provinsi Banten ini apa nih ya? Apakah sudah ada yang menjadi unggulan yang kemudian juga sudah tadi go internasional atau seperti apa Pak? Saya belum melihat itu ya, saya belum melihat ke arah itu. Tapi kita harus, jadi kita kita harus membuat kalau kita merencanakan membuat usaha itu, bignya seperti apa, kita akan mengarah kemana kan, gitu loh. Setelah kita punya gambaran besarnya, baru kita dari kecilnya kan berkembang. Kemudian kita ada profit segala, ya itu kan untuk mengembangkan diri gitu. Nah itu pemerintah itu harus mendorong itu gitu ya, dari sisi UMKM. Jadi jangan sampai ini kelihatannya ada di pemerintah Provinsi Banten ada domblak yang melarang gitu kegiatan-kegiatan di luar. Padahal itu kalau misalkan dilanjut ke kegiatan-kegiatan yang ada ke luar, itu kan multiplier efeknya besar. Ada kegiatan misalkan di hotel, di sebuah hotel gitu. Di sebuah hotel itu kan dampaknya itu ada penyediaan terhadap makanannya gitu ya. Kemudian juga di situ bisa timbul kan usaha ekonomi baru, menjadi stimulus, jangan di stop gitu. Yang harus di stop itu kalau mereka tidak benar, jangan semua dihabisin gitu ya. Jadi harus dijalankan itu stimulus itu. Sekarang coba lihat sepanjang pantai ke arah Anyer itu, hotel-hotel itu mati suri kan. Kalau tidak ada stimulus dari pemerintah, mati dia. Tapi kalau ada stimulus dari pemerintah melakukan kegiatan di sana, mereka mengharapkan itu, stimulus itu gitu. Nah itu multiplier efeknya banyak kan, banyak terhadap UMKM, ayah jojorong, ayah makanan-makanan khas kita disajikan di sana. Itu berapa yang bisa tumbuh di situ gitu loh. Jadi kalau misalkan penyakitnya itu pemborosan, borosnya di mana? Itu aja yang dipangkas toh. Bisa diantisipasi gitu. Jangan semuanya dihilangkan, matilah gitu.
begitu nanti hotel-hotel mati, sekarang kalau ada kegiatan di provinsi, ada acara nasional, butuh akomodasi kan? Gitu. Nah itu jadi maksud saya itu harus tetap dijalankan gitu. Itu Pak. Baik, atau barangkali juga mungkin ini menjadi satu imbauan juga, jangan sampai ketika misalnya melakukan apa seperti rapat kerja ini memilih luar kota ya Pak ya. Ini pilih Anyer dulu ya Pak. Iya, pilih yang ada di Provinsi Banten supaya nanti timbul apa rantai ekonomi kan itu di situ gitu. Jadi jangan sampai ini dimatikan, stimulusnya apa? Begitu pemerintah butuh terhadap akomodasi itu udah mati kan, nggak ada kegiatan lagi di Provinsi Banten nantinya gitu. Jadi kalau ada stimulus itu bisa jalan gitu. Nah yang harus diantisipasi korupsinya gitu loh, pangkas korupsinya, hentikan itu gitu loh. Nah saya juga di KAD ya Mbak ya, di Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi saya, gitu. Salah satu wakil ketua juga. Nah itu gitu, jadi itu harus tetap diberikan stimulus. Jadi APBD itu kan untuk menstimulus ekonomi daerah. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang ditunggu oleh pelaku usaha gitu, pelaku UKM, pembinaannya seperti apa. Itu kebijakan yang pemerintah harus lakukan. Gitu Mbak. Nah ya, baik. Pak Helmi, terakhir apa kemudian harapan dari Kadin Provinsi Banten di tahun 2023 ini tentunya, dan juga mungkin ada apa ya, memberikan tips barangkali atau juga motivasi kepada para rekanan, para pelaku UMKM kita yang mungkin juga saat ini masih lesu Pak, atau barangkali juga masih merasa pesimis dan belum semangat. Silakan. Baik, pertama tadi sudah sampaikan ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berpihak kepada pengusaha kecil ya. Jadi supaya nanti tumbuh gitu pengusaha kecil, dan kemudian untuk pengusaha yang baru jangan patah semangat, jangan cepat menyerah, terus ya kan, kita berikhtiar ya kan. Allah tidak akan merubah suatu kaum, tapi kalau kaumnya sendiri tidak mau merubahnya gitu. Terus kita berjuang, kemudian hal-hal apa yang produk kita kualitasnya kita tingkatkan terus gitu, kemasan segala macam kita tingkatkan. Nah baru nanti pemerintah harus juga memberikan stimulus terhadap para pengusaha ini. Itu Mbak. Jadi, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Helmi, Bapak Insinyur Haji Helmi Nurdin Zain, Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Provinsi Banten, sudah membersamai kita di siang hari ini. Semoga ini menjadi lecutan semangat kita juga ya Pak ya, kepada masyarakat yang saat ini masih bekerja atau mungkin juga yang masih baru memulai usahanya. Tadi disebutkan bahwa jangan pesimis, tetap optimis, karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga ini masih terus tumbuh. Apalagi di 2023 kita akan menghadapi tahun politik yang kemudian ini luar biasa, akan bisa adanya pergerakan ekonomi yang lebih tinggi lagi ya, cukup masif lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat selalu, sukses selalu Kadin Provinsi Banten. Terima kasih. Ya, semoga nanti bisa bersama kita di kesempatan lain kali kembali ya di Sultan TV. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti Berita Sultan akan hadir kembali dalam tema dan juga pembahasan menarik lainnya. Akhir kata saya, Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.